再次同特拉布 Indonesia consider China not only as a great power but as a great civilization. Beberapa hari terakhir, dunia pertahanan Indonesia dihebohkan oleh bocoran dokumen bertajuk Direktif Menhan. Sebuah dokumen internal yang diduga berisi arah besar modernisasi kekuatan laut Indonesia. Di dalamnya tercantum berbagai rencana ambisius, mulai dari fregat PPA Brawijaya Class dari Italia, kapal patroli dari Turki, hingga sesuatu yang mengejutkan, 10 unit kapal selam dari Cina, dan destroyer full mission dari Cina. Jika benar, langkah ini bukan sekadar pengadaan alutsista biasa. Ini bisa menjadi loncatan besar dalam sejarah TNI Angkatan Laut, atau sebaliknya, langkah berani yang penuh konsekuensi strategis. Arah baru strategi laut Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, arah pembangunan kekuatan laut Indonesia terlihat semakin jelas. Setelah kontrak fregat PPA Brawijaya Class dari Italia dan Istanbul Class dari Turki, fokus modernisasi sepertinya kini tertuju pada satu tujuan besar, menjadikan TNI Angkatan Laut sebagai Blue Water Navy sejati, angkatan laut yang mampu beroperasi jauh di luar perairan nasional. Namun dalam dokumen ini, muncul babak baru yang menarik. Kemitraan strategis dengan Cina, mencakup pembangunan kapal selam dan destroyer. Langkah ini mencerminkan pendekatan pragmatis dan terbuka, bahwa Indonesia kini siap bekerja sama dengan siapapun yang mampu memberikan kemampuan terbaik dengan waktu tercepat. 10 kapal selam dari Cina, kekuatan bawah laut baru. Jika benar direalisasikan, rencana pengadaan 10 kapal selam dari Cina akan menjadi perubahan besar dalam wajah kekuatan bawah laut Indonesia. Saat ini, TNI Angkatan Laut hanya memiliki 4 unit kapal selam aktif. 3 unit Changbogo Class hasil kerjasama dengan Korea Selatan, dan 1 unit Cakra Class buatan Jerman yang sudah beroperasi lebih dari 2 dekade. Cina sendiri memiliki pengalaman panjang dalam membangun kapal selam modern. Yang paling mungkin ditawarkan adalah Type 039 IB Yuan Class, kapal selam diesel elektrik dengan sistem AIP, Air Independent Propulsion, yang memungkinkannya menyelam hingga 20 hari tanpa muncul ke permukaan. Dipersenjatai torpedo 530 3 mm, rudal anti kapal, dan versi ekspor rudal jelajah WJ-18, kelas ini sudah diekspor ke Pakistan dengan nama Hangor Class dan mendapat reputasi cukup tinggi. Jika Indonesia benar memilih tipe ini, maka TNI Angkatan Laut akan memasuki era baru. Kapal selam senyap, tahan lama, dan mampu melakukan serangan jarak jauh di luar batas perairan nasional. Tantangan besar di balik ambisi. Kapal selam buatan Cina memiliki filosofi desain dan sistem operasi yang sangat berbeda dari kapal buatan Barat. Mulai dari antarmuka, sistem sensor, hingga dukungan logistik, semuanya tidak sejalan dengan platform yang kini mendominasi armada TNI Angkatan Laut. Masalah paling kompleks terletak pada interoperabilitas. Sistem komunikasi dan navigasi kapal selam Cina tidak kompatibel dengan jaringan dan sistem tempur Eropa yang digunakan kapal-kapal Indonesia lainnya. Jika 10 unit kapal selam Cina benar dioperasikan, TNI Angkatan Laut akan memerlukan infrastruktur baru sepenuhnya, mulai dari pusat pelatihan, fasilitas pemeliharaan, hingga rantai logistik yang terpisah. Sebuah langkah besar yang mungkin dilakukan, namun membutuhkan biaya dan waktu yang sangat signifikan. Destroyer Full Mission, raksasa dari timur. Istilah Destroyer Full Mission mengacu pada kapal perang dengan kemampuan tempur penuh, mampu menghadapi ancaman udara, laut, dan bawah laut sekaligus. Dalam konteks Cina, istilah ini kemungkinan merujuk pada tipe 052D Luyang 3 Class, atau versi ekspor dari tipe 054A Frigate yang lebih ringan. Type 052D sendiri memiliki bobot sekitar 7.500 ton, dilengkapi radar AESA, Type 346A Dragon Eye, serta 64 peluncur vertikal VLS yang dapat menembakkan rudal HQ-9B dengan jangkauan hingga 200 km, setara dengan Aster 30 milik Eropa. Jika Indonesia benar memperoleh versi ekspor dengan kemampuan serupa, ini akan menjadi kapal perang terbesar dan tercanggih yang pernah dioperasikan TNI Angkatan Laut sepanjang sejarah. Namun hingga kini, belum ada indikasi resmi dari PT PAL Kemhan ataupun pihak pelan Cina yang mengonfirmasi proyek bersama ini. Semua masih berputar pada tataran kemungkinan. Dampak strategis jika benar terjadi.
Jika proyek ini benar terrealisasi, 10 kapal selam dan destroyer dari Cina, maka TNI Angkatan Laut akan melesat menjadi kekuatan laut baru di kawasan. Secara jumlah, Indonesia bisa mendekati Australia dan Jepang dalam kekuatan bawah laut. Namun, efek strategisnya tidak berhenti di situ. Kerjasama berskala besar dengan Cina pasti akan menjadi perhatian serius bagi negara-negara kawasan, terutama di ASEAN dan di mata mitra barat seperti Amerika Serikat. Sebab, sistem senjata Cina biasanya tidak terhubung dengan Link 16 atau jaringan komunikasi militer NATO. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan tentang interoperabilitas dan arah strategi Indonesia ke depan. Namun, di sisi lain, langkah ini bisa dibaca sebagai strategic balancing, strategi penyeimbang cerdas di mana Indonesia tidak berpihak, tetapi menempatkan diri sebagai kekuatan mandiri yang siap bekerja sama dengan siapapun demi memperkuat pertahanan nasional. Atau mungkin, masih konsep di atas kertas. Kita juga harus realistis. Bisa jadi, poin 10 kapal selam dan destroyer dari Cina dalam dokumen tersebut masih berupa konsep atau visi jangka panjang, bukan rencana konkret. Seringkali, dalam dokumen internal seperti ini, Menhan menyampaikan arah strategis masa depan, bukan daftar pengadaan aktual. Dengan kata lain, informasi ini bisa jadi bukan rencana pembelian, melainkan gambaran arah kebijakan, bahwa Indonesia kini siap membuka diri terhadap semua mitra yang mampu memperkuat kekuatan maritim nasional. Satu hal kini semakin jelas, TNI Angkatan Laut sedang menapaki era baru. Dari armada pesisir menjadi Blue Water Navy sejati yang mampu beroperasi dari Samudra Hindia hingga Pasifik. Langkah ini bukan sekadar belanja alutsista, tetapi bagian dari perjalanan panjang menuju kemandirian pertahanan dan kedaulatan maritim Indonesia. Dan seperti biasa, kita akan terus memantau setiap langkah strategis TNI karena dari lautlah masa depan Indonesia dijaga.